Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai sejarah perkembangan, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Fitrah Rahmadini dengan NIM 2215040060. Yang kedua, Sri Rizky Fauzia Siregar dengan NIM 2215040064. Yang ketiga, M. Wahyu Ramadan dengan NIM 2215040074. Yang keempat, Vanessa Mahabintang dengan NIM 2215040082. Mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembakuan pada awal abad ke-20 pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti, di antara adalah Prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur Barangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karangka Brahi Berangka tahun 688 Masehi Jambi. Pada saat itu bahasa Melayu bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor, Prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa di Pulau Jawa. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintahan kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kata-kata rujukan. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan Komisi for the Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada tahun 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka, penerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Jah-Jah Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Bahasa Indonesia mulai berkembang pada tanggal 28 Oktober 1928. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa Melayu sebagai bahasa nasional pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophusen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah M.R. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta. Huruf E, taling, dan PP dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Tanda terema dalam ejaan Van Ophusen dihilangkan dalam ejaan Republik. Agar perbedaan kedua ejaan itu menjadi lebih jelas, di bawah ini diberikan beberapa contoh. Pertama ialah ejaan Van Ophusen, yaitu Oe Moer, Oe Boer, Maloem. Ejaan Republik, umur, kubur, maklum. Ejaan Pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Dalam hal ini, Profesor Prijono dan E. Katopo. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan
dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini. A. Gabungan konsonan. DJ diubah menjadi J. B. Gabungan konsonan. TJ diubah menjadi TS. C. Gabungan konsonan. NG diubah menjadi N. D. Gabungan konsonan. NJ diubah menjadi N. E. Gabungan konsonan. SJ diubah menjadi S. F. Kecuali itu gabungan vokal AI, AU, dan OI, atau yang lazim disebut diftong, ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu menjadi AI, AU, dan OI. Misalnya, EYD, santai, gulai, harimau, kalau, amboy. Ejaan pembaharuan, santai, gulai, harimau, kalau, amboy. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Ejaan Melindo merupakan untuk menyempurnakan dari ejaan sebelumnya. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo gabungan konsonan TJ seperti pada kata tejinta diganti dengan menjadi cinta. D. Ejaan yang disempurnakan. Dengan keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD yakni seperti di bawah ini. A. Perubahan huruf. Ejaan lama EYD jika, cakap, nyata, syarat, akhir, supaya. B. Huruf F, P, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya kila, fisik, fakta, universitas, khazanah. C. Huruf Q dan Z yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata vulkan dan xenon. D. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan sebagai awalan. Di ditulis seringkali dengan unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh awalan: kata depan, dicuci, di kantor, dibelikan, di sekolah, dicium, di samping, dilatar belakangi, tanah. Kata ulang, ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan, misalnya anak-anak, bermain-main, bersenang-senangan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. 1. Penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. EYD berubah menjadi PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam, dalam hal ini PUEB terdapat penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat adalah sebagai berikut. 1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD huruf diftong hanya 3, yaitu I, AU, dan OI. Sedangkan pada EB huruf diftong ditambah 1, yaitu E. Misalnya pada kata BC dan survei. 2. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Sedangkan dalam EB unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal dalam EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul, buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lima atau sublima dalam kamus. Dalam EB fungsi ketiga dihapus. Bahasa Indonesia Kemendikbudristek Republik Indonesia mengganti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diresmikan pada tahun 2015.
itu merujuk pada keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Aturan baru ejaan bahasa Indonesia yang disampaikan pada Kamis 18 Agustus 2022 dalam taklimat media di kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jawa Timur. Aturan ejaan bahasa Indonesia yaitu 1. Penambahan kaidah baru, yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoflog. Contohnya Euri, Seudati, Sadewu. 2. Perubahan kaidah, yaitu pengkhususan penulisan bentuk terkait maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Contohnya Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih. 3. Perubahan redaksi digunakan pada penggunaan tanda baca titik. 4. Pemindahan kaidah, yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUP atau diatur dalam ejaan pindah ke pedoman umum pembentukan istilah PUPI. Penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka, diantaranya nama penulis, tahun judul tulisan, dan tempat terbit. 6. Perubahan contoh, yaitu penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. 7. Perubahan tata penyampaian isi terjadi pada penulisan unsur serapan umum bahasa Arab.